Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menanggapi atau mereaksi salah satu video dari Ketua MUI Rembang atau Ketua MUI Rembang yang menyangkut atau berkaitan dengan masalah pernasapan ini. Tapi mungkin ya video ini sudah lama ya. Tapi saya coba menanggapi lagi dengan bahasanya saya ya. Tapi sebelum saya menanggapinya, kita saksikan dulu videonya ya. Untuk menjaga kesucian dan kehormatan Rasulullah SAW beserta duriahnya, kita diperbolehkan meneliti, mencari kebenaran nasabnya orang-orang yang mengatakan mereka zuriyah Rasulullah SAW, sementara masyarakat tidak membenarkan atau ragu atas pernyataan bahwa mereka zuriyah Rasulullah SAW dikarenakan sifat, perbuatan dan ucapan mereka yang tidak sesuai bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likulli hadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab asy-syarif wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bil haqq. Seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan atas nasab mulia Rasulullah SAW dan memeriksanya agar tidak ada satupun yang menisbatkan nasabnya kepada nasab Rasulullah SAW kecuali dengan bukti yang benar. Yang perlu kita hindari apabila ada orang yang meneliti kebenaran nasab orang-orang yang mengaku bahwa mereka dzurriyyah Rasul sementara masyarakat meragukan, jangan dituduh benci kepada dzurriyyah Rasulullah SAW dan dituduh menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Justru dengan adanya hasil penelitian pustaka dan tes DNA, satu akan menyadarkan orang-orang yang mengaku dia dzurriyyah Rasul ternyata sesuai dengan penelitian mereka tidak dzurriyyah Rasul, artinya terputus. Kedua, membebaskan perbudakan spiritual di negara kita Indonesia. Ingat sabda Rasulullah SAW an Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu anna Nabiya SAW qala man idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi wal jannatu 'alaihi haram, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengaku mempunyai hubungan nasab dengan orang yang tidak ayahnya dan ia mengerti bahwa orang itu tidak ayahnya, maka haram bagi. Kalau kita melihat di dalam videonya MUI Rembang itu, dari pernyataannya beliau itu, menurut yang saya tangkapkan begini: kalau ada seseorang meragukan di masyarakat ini karena misalnya karena tingkah lakunya seseorang yang mengaku dia dzurriyyah Rasul, tingkah lakunya tidak sesuai dengan qudwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, misalnya caci maki atau yang lainnya, maka orang ini jangan dianggap memfitnah begitu. Dan orang itu kalau misalnya meneliti nasab Rasulullah SAW itu merupakan suatu perbuatan yang legal, kata beliau. Kenapa kok begitu? Karena kalau saya lihat beliau itu berlandasan atau berpedoman kepada salah satu pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya, yaitu yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun ala hadan nasabi asy-syarifi wa dabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Jadi sebaiknya, berarti ada anjuran, setiap orang ini mempunyai suatu kecemburuan atau kalau bahasa lain itu kepedulian untuk meneliti nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa tujuannya? Agar tidak ada seseorang yang gampang mengaku dirinya adalah dzurriyyah Rasul, kecuali nanti memang dengan perkara yang hak atau dengan hak. Dan beliau hak di sana, beliau
setuju dengan apa yang menjadi polemik pada saat ini apa? Yaitu pertama dengan data, kedua dengan tes DNA. Meskipun tes DNA ini banyak sekali yang mempermasalahkannya, tapi MUI Rembang atau MUI Rembang ini sangat setuju dengan bahasa seperti itu. Ya, tujuannya agar seseorang yang mengaku dirinya adalah dzurriyyah Rasul dan mengaku di dalam dirinya adalah darah Nabi Muhammad SAW, itu biar tahqiq bahasanya begitu. Kalau memang darahnya secara tes atau secara ilmu sains itu memang ada keterkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka dia secara sains atau darahnya itu memang terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mungkin lumrah atau memang benar ketika dia menyatakan dalam darah kami ada darah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ketika beliau menyatakan ada data misalnya, itu kan merupakan sepertinya beliau itu kan mendukung kepada memang masalah hiruk pikuk ini untuk memang harus dicocokkan dengan data, kemudian dengan misalnya tes DNA gitu. Karena memang kalau kita lihat memang orang-orang yang memproklamirkan dirinya adalah dzurriyyah Rasul, memang yang tampak itu, yang tampak ya, bukan yang tidak tampak. Jadi memang misalnya begini, ada satu klan, sama-sama satu klan, tapi tidak tampak mereka itu memproklamirkan dirinya itu adalah dzurriyyah Rasul, dan dia biasa saja ucapannya, lemah lembut dan sebagainya, dalam artian masih kesopanannya itu bagus itu, tapi yang menampakkan dirinya sebagai dzurriyyah Rasul, nampakkan ke publik, ke medsos misalnya, itu bahasanya kurang bagus, sehingga masyarakat kemudian bertanya-tanya, apakah memang ini seperti inikah dzurriyyah Rasul yang ucapannya tidak mencerminkan sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya kemudian masyarakat itu merasa resah dengan adanya itu. Oleh karena itu kemudian banyaklah orang yang bertanya-tanya, kemudian didukunglah dengan bahasanya itu penelitian atau pendapat dari Kiai Imaduddin Al-Bantani itu. Dan meskipun ada kita lihat orang yang setuju, kiai yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi hal itu masih lumrah saja, menurut saya itu lumrah saja. Kemudian juga begini, kalau kita lihat memang ketika misalnya orang itu sudah dikatakan misalnya di dalam secara data, misalnya data ilmiah itu kan tidak tersambung misalnya, atau secara tes DNA itu tidak nyambung, itu bagaimana? Kalau memang tahakkuk itu seperti itu misalnya, maka sangat tidak dianjurkan dia terus mendoktrin orang-orang dia adalah dzurriyyah Rasul itu misalnya begitu ya. Kenapa kok begitu? Karena ada hadis yang dibacakan oleh ketua MUI tadi, yaitu hadis Nabi SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu anna Nabi SAW qala man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun muttafaqun alaih. Jadi gampangnya begini, kalau ada seseorang, jadi ada seorang anak atau seseorang yang mengaku dia adalah keturunannya si A atau misalnya keturunan Nabi misalnya, dan nyata-nyata atau dia tahu bahwasanya dia bukan keturunan Nabi, maka kalau dia melakukan seperti itu, maka surga bagi dia itu adalah haram begitu. Makanya oleh ketua MUI tadi, sebenarnya tujuan seseorang yang meneliti terhadap nasab Nabi itu memang ada kehati-hatian agar orang-orang ini tidak gampang mengaku dirinya adalah dzurriyyah Rasul. Jadi kalau tidak ada penelitian, orang itu gampang memproklamirkan dirinya, menampakkan dirinya di depan khalayak, saya adalah dzurriyyah Rasul, di dalam darah kami mengalir darah jati kami Rasulullah Muhammad SAW. Biar tidak seperti itu, biar hati-hati. Sebab kalau kita lihat ulama kita terdahulu, khususnya kiai-kiai Jawa, sangat merahasiakan keturunannya. Tujuannya apa? Agar dari keturunannya nanti
tidak membanggakan nasabnya saja, tapi ilmunya tidak ada. Makanya kalau saya lihat salah satu dauh dari Kiai Hasyim Asy'ari, beliau itu kalau tidak salah mengatakan begini, la khaira fi ummatin idza kana abna'uhu juhala'ah. Tidak ada faedah bagi umat ini, tidak ada kebaikan bagi umat ini apabila generasinya itu adalah orang-orang bodoh. Sungguhnya umat ini nanti bisa diperbaiki kecuali dengan ilmu, begitu. Jadi umat ini bisa diperbaiki dan generasinya juga bisa diperbaiki itu dengan ilmu, bukan dengan nasab yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu, kita harus mensikapi dewasa masalah perbedaan ini atau hiruk pikuk nasab ini. Jangan orang yang meneliti nasab dianggap membenci para sadah misalnya. Tidak. Mereka itu melakukan seperti itu memang mungkin salah satu faktornya seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Setiap seseorang itu harus mempunyai ghirah atau mempunyai kepedulian untuk meneliti nasabnya Nabi Muhammad SAW agar orang ini tidak gampang menisbatkan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, atau tidak gampang orang itu mengaku-ngaku dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin itu yang bisa saya tanggapi atau tanggapan saya terhadap dari pernyataan MUI Rembang itu. Dari kami, jazakumullah ahsanal jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.